Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore Bu Guru. Dengan Ibu Eli ya, Bu? Iya, Ya, saya Ibu Eli Eli Marliani. Marliani, iya. Iya, Eee, Sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bu, apa profesi Ibu saat ini? iya. Profesi saya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa atau Mhm. psikiater. Namun sejak 2019 saya diberi amanah sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Oke, alhamdulillah ya, Bu, ya. Oke, Ya, sebagai seorang dokter nih ya, Bu, ya, apa sih makna wawasan kebangsaan bagi Ibu? hmm. Jadi kalau sebagai seorang dokter dan sekaligus sebagai Direktur direktur, ya? kebetulan direkturnya juga rumah sakit jiwa, tentu wawasan kebangsaannya harus yang berhubungan dengan profesi dan tupoksi dari rumah sakit. Nah, jadi wawasannya adalah keinginannya bahwa semua masyarakat Jawa Barat sehat mentalnya. Kemudian yang sakit gangguan jiwa dapat berobat, dapat dilayani, dapat segera sembuh. Nah, jadi harapannya sih semua masyarakat Jawa Barat yang sehat dapat terus sehat jiwanya, bertahan sehat dalam kondisi apapun. Kemudian pada saat sakit mereka dapat mempunyai akses yang mudah yang dapat cepat terlayani oleh rumah sakit jiwa itu barangkali. Ya. Seberapa penting sih menurut Ibu wawasan kebangsaan ini dalam profesi sebagai seorang dokter? Sangat sangat penting sekali, sangat perlu karena kalau tidak mempunyai wawasan nanti tugasnya jadi asal tugas tidak pakai hati nanti. Jadi asal tugas itu apa ya? Jadi tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau kalau orang yang mempunyai wawasan seorang dokter mengerjakan tugas dokter jiwa mengerjakan tugas menghadapi pasien jiwa tentu harus dengan hati, harus dengan kasih sayang supaya mereka betul-betul cepat sembuh. Tapi kalau nggak punya wawasan asal kerjain aja pasien jiwa nanti tambah sakit Gitu ya? gitu. Iya iya iya. Eee, Baik, selanjutnya bisa dijelaskan nggak, Bu, selama menjadi dokter nih, apa saja sih kegiatan bela negara yang sudah Ibu lakukan? Hmm. Sebagai seorang dokter dan direktur ya, Iya, karena dokter dan direktur, peran saya sekarang double. double ya. Jadi sebagai seorang dokternya pasti harus menyiapkan semua memfasilitasi keperluan pasien. Nah, kalau sebagai direktur berarti memfasilitasi sarana prasarana supaya pasien itu bisa dilayani dengan optimal, kemudian menyiapkan juga segala akses yang mudah. Misalnya kalau sekarang pandemi harus online, harus mencapai ke rumah sakitnya bisa dengan berbagai macam cara begitu. Jadi harus ada SOP standar operasional prosedur yang mudah, kemudian masyarakat itu bisa puas dilayani. Nah, itu adalah
semua bela negara yang dilakukan oleh seorang dokter jiwa, dan sekaligus juga kalau sebagai direktur harus melayaninya adalah menyiapkan semua fasilitas-fasilitas sarana prasarana semua sumber daya supaya mereka bisa mudah dilayani. Baik, baik. Selanjutnya bagaimana sih pendapat Ibu tentang kesadaran bela negara di kalangan masyarakat saat ini? Di kalangan masyarakat bela negaranya. Ya, yang penting mah kalau masyarakatnya high education, patuh, pasti baik. Mereka pasti seperti mematuhi semua peraturan-peraturan pemerintah. Nah, namun kalau masyarakatnya low education, itu agak sulit mereka itu, dan memang banyak sekali orang-orang di masyarakat itu tidak patuh terhadap ketentuan atau aturan dari pemerintah begitu. Jadi kelihatannya memang masyarakat Indonesia ini harus terus berulang-ulang untuk dilakukan sosialisasi, pemahaman, ya supaya mereka jadi betul-betul mematuhi semua aturan pemerintah gitu. Iya. Selanjutnya, apa sih tantangan terberat nih dalam upaya yang dilakukan sebagai wujud bela negara sesuai dengan profesi Ibu sebagai dokter dan direktur rumah sakit jiwa di masa pandemi COVID-19 sekarang? Nah, tantangannya yang pertama kalau sebagai direktur sekarang anggaran itu refocusing. Nah, jadi refocusing itu adalah anggaran-anggaran yang sudah terencana itu semua difokuskan kepada untuk mengatasi pandemi COVID. Begitu. Jadi misalnya gini, rumah sakit jiwa perlu tambahan ruangan untuk ruangan intensif psikiatri, ruangan gaduh gelisah maksudnya. Kan pasien banyak ya, pasien di masa pandemi itu tambah meningkat. Nah, jadi perlu ruangan tambahan, itu nggak ada dananya, karena dana yang sudah direncanakan untuk membangun gedung ruang intensif psikiatri itu ternyata tidak boleh digunakan, harus digunakan untuk pelayanan pandemi, pelayanan COVID-19. Nah, itu. Kemudian lagi sekarang ini memang ada hal-hal kadang-kadang rapat tidak bisa dengan daring, ada sesuatu kegiatan tidak bisa dengan daring, harus dengan luring. Nah, menjadi mahal biayanya, gara-gara harus rapid antigen dulu atau PCR dulu gitu ya. Nah, pelayanan semua sekarang jadi lebih tinggi pelayanannya di masa pandemi ini. Jadi pelayanan itu dulu APD itu, alat pelindung diri itu cukup dengan handskun saja, cukup begitu. Hand sanitizer itu sabun saja, cukup begitu. Sekarang nggak bisa, harus pakai gaun, harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, hand sanitizer, gaun atau alat pelindung diri yang ini juga bermacam-macam. Ada level 3 hazmat, level 2 gaun, level 1 yang baju jaga. Jadi banyak hal. Kemudian mereka sudah jaga harus mandi. Direktur harus menyediakan water heater, karena kalau malam-malam gimana? Kan banyaknya nanti kasus-kasus malam-malam begitu mereka sudah jaga, pulang nggak bisa pulang, harus mandi dulu, bersih-bersih dulu, double-double. Wah, pokoknya anggaran pandemi ini tinggi sekali. Terus obat-obatan juga mahal-mahal, obat virus itu luar biasa ya, satunya itu puluhan ribu. Jadi kalau kita butuh 10 biji aja udah ratusan ribu gitu. Itu teh satu pasien, belum nanti dia komorbid, ada gangguan penyakit lain. Aduh, pokoknya anggarannya meledak tinggi nih di masa pandemi ini gitu. Itu kendalanya. Jadi seorang dokternya harus patuh menghadapi pasien, nggak bisa pakai baju Snelly dokter doang, harus
pasiennya COVID-19 dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang dengan gangguan jiwa yang COVID itu lebih berat karena selang oksigen itu bisa hancur sebentar udah lenyap, dicabut, dirabut-rabut gitu. Nah, ya belum pintu kaca udah dia difiksasi, tetap dia bisa lepas dan dia tonjok itu kacanya. Oh, gitu. Aduh, anggaran lagi, jadi begitu. Jadi sangat kendalanya sangat banyak pada masa Ya, pandemi ini. iya. Lalu solusi seperti apa sih yang Ibu Bapak lakukan nih sesuai kedudukan Ibu sebagai dokter dan direktur utama di Rumah Sakit Jiwa untuk menanamkan bela negara ini? Ya, jadi untuk menanamkan bela negara, yang pertama ya semuanya harus ini pada masa pandemi ini bukan masa seperti biasa. Kemudian aturan-aturan yang ada harus dipatuhi. Kalau disuruh harus pakai APD, pakai APD. Karena itu untuk dirinya dan untuk pasien yang berikutnya gitu. Terus bagaimanapun juga kita adalah makhluk yang diberi otak untuk berpikir. Jadi berpikir untuk bagaimana hal-hal itu harus tetap dilakukan tanpa harus tatap muka begitu. Jadi kita tidak harus menjadi kuat dan semangat gitu untuk halo Halo, Mbak. ya. Terpotong ya sinyal. Iya Ya. sinyal nih ya. Eh, ada nggak pesan untuk masyarakat, terutama kan sekarang lagi pandemi COVID nih, terus kemarin juga sempat tinggi-tingginya nih. Ada nggak pesan dari Ibu gitu untuk masyarakat? Karena kan menurut saya kayak kita taat terhadap protokol kesehatan juga sebagai wujud bela negara kan, untuk melindungi diri kita dan melindungi sesama gitu. Ada nggak pesan untuk masyarakat sekitar gitu dalam selama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Iya, pesannya bagaimanapun juga pandemi ini ada. Pandemi ini kita sedang lalui bersama. Pandemi itu belum berakhir. Virus corona ada. Meskipun kita tidak bisa lihat, karena bukti sudah banyak, yang meninggal berapa ribu, yang sakit berapa ratus ribu, ya. Nah, sampai jutaan, ya. Nah, jadi untuk menghadapi pandemi ini seluruh masyarakat harus tetap bersabar, mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu harus terus dilakukan. Jadi kalau kita melakukan itu, insya Allah diri kita sehat, keluarga sehat. Kemudian lingkungan juga di sekitar sehat, nakes juga terjamin kesehatannya karena nggak terlalu berat bekerja, kemudian rumah sakit juga tidak banyak keluar dana, biaya karena yang sakit jadi kurang gitu. Jadi patuhilah protokol kesehatan yang Iya. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Amin. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.